Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IMK 1002 yang dimana judul kami itu adalah Studi Sell Marketplace, platform jual beli barang bekas kuliah di Telkom University Surabaya. Perkenalkan, nama saya Nesya Nurul Aliazara dengan NIM 12032300098 dan rekan saya bernama. Saya Zakaria Rozi dengan NIM 1203230089. Dan saya Agnes Desilisa Kusunjaya dengan NIM 12032300092. Berikut penjelasan mengenai Studi Sell Marketplace kami. Nah, di sini ada sasaran pengguna dan solusi. Sasaran kami adalah dari mahasiswa Telkom University Surabaya sendiri, dan di sini ada masalah dan solusi eh, yang kami perlihatkan, yang dimana masalahnya adalah yang pertama barang kuliah yang tidak terpakai dan menumpuk, kemudian kesulitan mencari barang bekas dengan harga terjangkau, dan yang ketiga adalah tidak ada platform khusus untuk mahasiswa sehingga mempersulit untuk mendapatkan eh, barang bekas dengan harga yang terjangkau. Dan terakhir adalah proses jual beli yang tidak efisien, yang dimana kadang eh, mungkin eh, kena tipu dan sebagainya. Solusi solusi yang kami tawarkan ya itu yang pertama adalah platform marketplace khusus mahasiswa. Yang kedua adalah sistem pencarian dan filter yang mudah. Ketiga, transaksi aman dan percaya. Dan keempat, mendukung prinsip keberlanjutan. Dan terakhir adalah interface yang user friendly. Lanjut. Kemudian ini adalah progres bisnis yang dimana kami menampilkan voucher proses bisnis dari aplikasi yang kami buat seperti pada gambar yang telah kami eh, perlihatkan. Oke, lanjut. Kemudian ini adalah beberapa tampilan menu dan Windows di mana ada dashboard, eh, cari barang, jual barang, daftar transaksi, profil pengguna, pesan, dan lain sebagainya. Boleh dilihat dari gambar di atas bagaimana eh, tampilan menu dan Windows yang kami buat dalam bentuk desktop untuk aplikasi kami. Baik, selanjutnya. Di sini ada contoh tampilan form yang dimana form jual barang, text filenya nama barang, deskripsi, harga dengan drop down kategori, lalu date picker ada tanggal posting, lalu upload area yang dimana foto barangnya, foto barang yang kami jual seperti itu. Dilanjut. Ini mungkin dilanjut oleh rekan saya. Baik. Fitur guidance, assistance, dan feedback. Yang pertama, fitur feedback. Misalnya pesan kesalahan, konfirmasi keberhasilan, dan guidance, misalnya tooltips, instruksi langkah demi langkah, dan assistance menjelaskan bagaimana bantuan konstekstual pada panduan pengguna kepada pengguna berdasarkan karakteristik dan kebutuhan mereka. Ya, jadi di sini yang pertama fitur feedback, misalnya pesan, kesalahan atau konfirmasi keberhasilan. Ketika eh, ada barang yang ingin dibeli dari si pengguna, nantinya akan muncul notifikasi atau pesan terlebih dahulu untuk menego tentang harga dan segala macamnya. Dan ini juga list-list barang apa aja yang mau dijual. Untuk instruksi langkah demi langkah itu terdapat di pesan tadi. Selain nego-menego juga bisa men- bertanya, menjelaskan tentang aplikasi ini itu gimana. Dan terakhir, asisten menjelaskan bagaimana bantuan kontekstual. Ya, ini juga ada di pesan tersebut, dikarenakan pesan ini juga termasuk ke dalam CS atau Customer Service. Selanjutnya. Internationalization dan localization. Berikut kami menggunakan bahasa asing yaitu bahasa asing Jepang di mana kayaknya sangat jarang untuk bahasa Jepang, ya makanya kami memakai itu. Dan kenapa kami menggunakan biru
Dari negara Jepang sendiri, biru itu artinya kedamaian dan menurut kami itu sangat bagus untuk diaplikasikan di aplikasi yang kami bikin selanjutnya. Dan visual elemen, gambar grafik dan ikon. Dari arti dari masing-masing gambar yang telah kami buat dan kami implementasikan. Yang pertama, buku elektronik dan alat tulis itu ya tentang buku elektronik dan alat tulis. Terus ada avatar pengguna di sini, ada akun atau ikon dari pengguna mereka masing-masing. Terus foto-foto produk di galeri. Ini foto-foto untuk kebutuhan apa yang mereka cari. Ikon status transaksi itu ada ada terlampir bahwa barangnya tersedia atau tidak. Terus grafik dan statistik, chart penjualan di dashboard. Ada di dashboard berhubung di sini cuma cari barang. Terus progress bar upload, rating visualization, dan activity timeline. Itu ada semua. Oke. Terus penjelasan tentang warna-warna yang kami pilih di aplikasi kami. Itu yang pertama justifikasi pemilihan warna. Warna biru, warna utama yang memberikan kesan profesional, terpercaya, dan modern, cocok untuk platform-platform e-commerce. Terus untuk biru tua, ada untuk teks, heading, dan elemen penting, memberikan kontras yang baik dan mudah dibaca. Selanjutnya warna hijau untuk indikator sukses, tombol positif positif elemen dan elemen yang berkaitan dengan keberlanjutan. Dan terakhir warna merah untuk peringatan error dan tombol yang memerlukan perhatian khusus. Mungkin dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, selanjutnya terkait perencanaan usability test. Yang pertama ada skenario test. Yang pertama itu login ke sistem, kemudian menjelajahi dashboard dan navigasi menu. Selanjutnya melakukan penjualan barang melalui menu jual barang. Melakukan pembelian barang dari hasil pencarian. Kemudian melihat riwayat transaksi dari barang yang dibeli maupun yang terjual. Kemudian ada membaca notifikasi transaksi berhasil, mengakses dan mengedit profil pengguna, mengakses halaman pengaturan, dan melakukan logout, serta yang terakhir mengirim pesan melalui fitur pesan atau chat. Kemudian terdapat metrik evaluasi. Jadi untuk pertanyaan dari metrik evaluasi sendiri ada 9. Yang pertama yaitu seberapa cepat Anda menjual atau mengunggah barang di aplikasi Study Cell tanpa bantuan eksternal. Yang kedua yaitu apakah Anda merasa bingung saat mencari barang atau menggunakan fitur pencarian filter? Jika iya, bagian mana yang membingungkan? Yang ketiga yaitu apakah antarmuka aplikasi Study Cell mudah dinavigasi? Sebutkan bagian mana yang menurut Anda sulit dijangkau atau dipahami. Pertanyaan keempat yaitu sejauh mana desain visual dan layout aplikasi mempengaruhi kenyamanan Anda dalam menggunakannya. Pertanyaan kelima, apakah informasi tentang barang, harga, dan detail transaksi di aplikasi mudah dipahami dan tidak membingungkan? Pertanyaan yang keenam, apakah aplikasi memberikan petunjuk yang cukup saat Anda mengisi informasi barang atau melakukan transaksi? Pertanyaan kedelapan, apakah Anda mengalami kendala teknis seperti kesalahan sistem atau respon lambat saat menggunakan fitur transaksi atau chat? Kemudian pertanyaan terakhir, apakah notifikasi dan umpan balik dari sistem seperti pesan atau kesalahan ataupun konfirmasi sukses cukup jelas dan membantu? Dan menurut Anda, fitur apa yang perlu ditingkatkan atau ditambahkan untuk membuat aplikasi lebih nyaman digunakan mahasiswa dalam proses jual beli barang kuliah? Kemudian ini adalah video demo dari eh, aplikasi kami. Selanjutnya, ini merupakan hasil usability test dari pengujian yang kami lakukan secara langsung dan daring, lalu kami dokumentasikan untuk keperluan analisis interaksi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Di sini terdapat link Figma dari kelompok kami dan juga link project file dari kelompok kami.
Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.